Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid, dosen pengantar ilmu politik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Senang sekali kita bisa melanjutkan video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya akan melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Jadi masih kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Nah, pada pembahasan ini saya mulai dari eksistensi dan kekuatan-kekuatan politik pada masa Orde Baru. Nah, saya lanjutkan bahwa salah satu dari kekuatan politik Orde Baru ya, yang sebelumnya juga sudah saya ulas beberapa, itu pemerintah menempuh strategi korporatisme negara. Korporatisme negara itu apa? Bahwa pemerintahan Orde Baru itu menciptakan kelembagaan-kelembagaan baru yang kemudian ada kaitannya dengan pemerintahan. Misalnya organisasi-organisasi yang dibuat Pak Harto kemudian yang tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru itu sampai sekarang masih ada, yaitu ISMI, itu salah satunya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu ada yang bentuk adalah Pak Harto. Ya, melalui siapa? Melalui Pak Habibie. Kalau ceritanya sebetulnya idenya bukan Habibie, tetapi dulu Pak Habibie itu adalah orang yang sangat dipercaya oleh Pak Harto, kemudian apapun itu melalui Pak Habibie. Meskipun pada akhirnya juga antara Pak Harto dan Pak Habibie itu pada masa-masa berakhirnya Pak Harto kemudian terjadi semacam disharmonisasi ya keduanya. Tapi dalam masa Orde Baru itu orang yang paling dipercaya Pak Harto adalah Pak Habibie. Membentuk ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Salah satu di situ adalah Pak Habibie. Nah, ISMI itu dibentuk memang korporatisme negara, memang untuk menguatkan kekuatan politik rezim Orde Baru. Tapi jangan tanya ISMI sekarang ya, tentu konteksnya berbeda, konteks politiknya, karena Pak Harto sudah tidak ada. Dan rezimnya sudah berbeda. Jadi identifikasinya tentu harus kita bisa mengkorelasikan ISMI dulu dengan ISMI sekarang ya. KNPI itu juga bagian organisasi anak-anak muda yang kemudian sengaja dibentuk oleh Pak Harto. Maka kemudian KNPI ini adalah bagian dari pengkaderan yang memang kemudian pada akhirnya ketika menjadi elit politik menjadi Golkar, karena Golkar adalah partainya Pak Harto yang menjadi kendaraan politik Pak Harto selama 7 kali pemilu ya. 7 kali pemilu itu Pak Harto selalu menang dan kemudian Golkar selalu menang. Nah, selanjutnya MUI termasuk Majelis Ulama Indonesia itu juga bentukan Pak Harto. Jadi ketika Pak Harto kemudian romantisme dengan TNI itu mulai kurang begitu bagus, nah, Pak Harto membentuklah ISMI, Majelis Ulama Indonesia. Itu juga bagian organisasi yang di situ banyak cendekiawan Muslim atau ulama-ulama yang memang sengaja menjadi kekuatan politik Pak Harto. Tapi ingat ya, jangan kemudian bertanya bagaimana MUI sekarang, ya tentu konteksnya berbeda. Supaya juga Anda tidak salah paham, MUI zaman rezim Orde Baru dengan MUI zaman sekarang. Begitu. Nah, selanjutnya ekstensi dan kekuatan politik pada masa Orde Baru adalah pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Apakah Pancasila itu salah? Tentu tidak. Tetapi cara memberlakukan Pancasila itu yang kemudian kurang tepat. Pancasila di Orde Baru itu doktrin, kemudian orang yang atau organisasi kemudian yang tidak sesuai dengan Pancasila kemudian dianggap anti Pancasila. Kemudian dianggap bahkan kemudian bisa kemudian dikelompokkan ke komunisme, begitu. Nah, bukan Pancasila yang salah, karena Pancasila itu dijadikan asas tunggal yang kemudian itu menutup ruang demokratisasi. Ya. Jadi setiap rezim dalam memperlakukan ideologi Pancasila itu ternyata berbeda-beda loh. Pancasila di rezim Orde Lama zaman Bung Karno, Pancasila di rezim Orde Baru zaman Pak Harto, Pancasila dalam rezim reformasi zaman Pak Habibie sampai zaman Jokowi, bahkan zaman presiden selanjutnya. Begitu. Jadi pemberlakuannya tentu berbeda-beda. Nah, selanjutnya
kebijakan NKK ya, normalisasi kehidupan kampus dan pembentukan Badan Koordinasi Kampus BKK bertujuan memandulkan nalar kritis mahasiswa. Itu yang saya sebut tadi. Bahwa mahasiswa itu kan salah satu keunggulannya adalah intelektualitas. Logika berpikir rasional, logika berpikir logis, logika berpikir kritis. Sekarang tambah satu inovatif. Jadi critical thinking mahasiswa itu memang dari dulu sejak sudah ada. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan publik, kemudian mahasiswa melihatnya, meresponnya, dan kemudian wah ini nggak bener nih, ini sudah melenceng dan sebagainya dan sebagainya. Nalar kritisnya timbul kemudian membuat sebuah gerakan-gerakan, baik itu gerakan yang melalui tulisan-tulisan di media massa atau media mainstream, maupun gerakan-gerakan massa yang masif di depan-depan gedung-gedung pemerintahan. Nah, ketika melihat itu semua, karena kekuatan politik Orde Baru tidak menyetujui itu semua, baru kemudian Pak Harto dengan segala kebijakannya itu membentuk, jadi memukul nalar kritis mahasiswa itu dengan kebijakan NKK, normalisasi kehidupan kampus. Jadi bilang tuh Pak Rektor, yang tadi sudah video sebelumnya juga sudah saya singgung, mahasiswa itu bukan di jalanan, mahasiswa itu ya harus di kampus, di kelas, belajar yang baik. Apa tujuan kuliah, apa tujuan pendidikan dan sebagainya. Itu bagian dari kebijakan normalisasi kehidupan kampus ya, yang dibentuk oleh rezim Pak Harto pada saat itu ya. Tapi tentu kalaupun demonstrasi dan sebagainya tentu harus memiliki etika ya, kemudian tidak merusak kepentingan fasilitas umum dan sebagainya karena memang itu bagian dari sistem demokrasi yang perlu disuarakan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kekuatan politik pada masa reformasi ya, apa bentuk-bentuknya? Perkembangan kekuatan politik tumbuh saat masa reformasi, transisi demokrasi. Karena apa? Karena di rezim Orde Baru itu kekuatan politik sangat terbatas. Kenapa terbatas? Keran demokrasi ditutup, ya. Kalau di reformasi itu keran demokrasi itu dibuka. Media massa yang dulunya hanya menjadi corong pemerintah, sekarang bisa menjadi kekuatan politik, bahkan bisa memukul pemerintah. Memukul dalam artian mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ya, bukan memukul secara premanisme, bukan ya. Kemudian buruh yang pada masa Orde Baru itu mungkin tidak banyak berbuat sesuatu, di era reformasi itu kemudian muncul serikat-serikat buruh, kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasinya buruh yang sampai hari ini juga masih berjuang sebetulnya. Tapi perjuangan buruh itu sangat berdampak secara signifikan kehidupan kita. Ya, karena kebutuhan-kebutuhan pokok misalnya itu semakin lama semakin naik. Sementara UMR itu kalau tidak kemudian bukan dilembagakan tapi diorganisasikan, dimobilisasikan oleh buruh, serikat buruh, ya tentu susah sekali juga akan ada kenaikan dari kebijakan pemerintah. Kemudian peranan kekuatan politik telah tampil dan berfungsi di era reformasi ini. Tampil, semuanya punya kekuatan politik. Bahkan seorang figur yang tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya jabatan maksudnya, itu pun juga punya kekuatan politik. Semuanya punya. Jadi semua orang itu punya potensi, punya kekuatan politik. Asalkan kemudian dia mampu mempersuasi, menggenggam informasi, punya kekuatan atau modal politik, finansial, popularitas dan sebagainya, itu punya semua ya. Jadi punya potensi semua. Selanjutnya, meletakkan kembali tata susunan politik ke dalam model teori sistem. Caranya dengan memahami bentuk, peranan, fungsi, kekuatan politik. Baik, saya lanjutkan. Bentuk-bentuk kekuatan politik pada masa reformasi. Sebelumnya kita sudah membahas bentuk-bentuk kekuatan politik Orde Baru. Nah, tibalah saatnya kita membahas tentang kekuatan politik di reformasi itu apa saja, ya. Nah, pertama, kekuatan politik di reformasi itu yang pertama adalah partai politik. Kenapa partai politik itu menjadi kekuatan politik? Karena dalam sistem demokrasi manapun itu,
partai politik itu menjadi kendaraan yang sangat efektif dan memang tidak ada demokrasi yang memang tidak memiliki partai politik. Coba bayangkan, Indonesia dari era kepemimpinan Bung Karno sampai sekarang Jokowi itu semuanya partai politik. Jadi partai politik itu sebetulnya adalah rumahnya para pemimpin bangsa ini dan calon pemimpin bangsa ini pada masa yang akan datang. Jadi kemudian betapa partai politik punya kekuatan politik. Oleh karena itu partai politik harus sehat. Jangan sampai partai politik sakit. Kalau partai politik sakit, maka juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sakit. Kalau partai politiknya sehat, maka juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang transformatif, pemimpin yang bisa mengubah kondisi menjadi lebih baik. Makanya partai politik itu punya fungsi sebagai sarana komunikasi politik. Bagaimana partai politik menjembatani komunikasi politik dari rakyat ke pemerintah atau pemerintah kemudian ke rakyat. Yang kedua kemudian sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, artikulasi masyarakat, aspirasi, agregasi kepentingan, ya, kemudian bisa melalui partai politik. Partai politik juga bisa menjadi sarana sosialisasi politik. Jadi ketika masyarakat awam khususnya itu perlu disosialisasi, siapa? Itu tanggung jawabnya partai politik. Kalau literasi politik masyarakatnya itu tidak baik alias rendah, ya, tentu political empowerment itu harus digerakkan oleh partai politik melalui sosialisasi politik. Begini sistem demokrasi. Jangan sampai kemudian partai politik, elit-elit politik malah memanipulasi politik, begitu. Selanjutnya, partai politik itu yang tidak kalah penting adalah sebagai rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu bisa Anda katakan kaderisasi politik. Ada 3 ya. Kaderisasi politik, pertama mencari orang untuk dikader, itu tugasnya partai politik, mencari orang. Yang kedua, membina loyalis, kader-kader yang sudah masuk dalam partai politik itu menjadi loyalis partai, ya, digembleng, kemudian mendapatkan pelatihan ini itu, menghadapi masalah dan sebagainya. Yang ketiga, mendistribusikan para kader atau mengusung para kader untuk menduduki jabatan-jabatan strategis melalui apa? Melalui mekanisme pemilu. Dalam pilkada, kontestasi untuk meraih jabatan bupati, jabatan wali kota, atau jabatan gubernur, bahkan di tingkat pusat jabatan presiden, di tingkat nasional. Itu rekrutmen politik. Jangan sampai kemudian orang yang sama sekali ya tidak terlibat dalam politik, tidak menjadi kader politik, kemudian menjadi bupati, menjadi gubernur. Boleh nggak itu? Boleh. Sah nggak itu? Sah. Legitimate. Ya, karena memang siapapun dalam ruang demokrasi itu berhak memilih dan dipilih. Tapi dalam proses rekrutmen politik itu kemudian tidak baik. Karena yang diusung bukan dari kader partai politik yang sudah digembleng tadi, sudah menjadi loyalis, tapi yang diusung adalah orang luar yang tidak punya kesinambungan atau proses kaderisasi dalam partai politik. Itu banyak terjadi di era sekarang, makanya kemudian banyak orang mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi liberal. Nah, selanjutnya sebagai sarana pengatur konflik. Jadi ketika di tengah masyarakat ada konflik antar organisasi, antar desa dan sebagainya, itu partai politik harus duduk di tengahnya kemudian melerai konflik itu, bukan malah menjadi bagian dari konflik. Ya, sekarang konteksnya malah partai-partai besar ya khususnya itu malah konflik, kepengurusan A, kepengurusan B dan sebagainya. Hampir seluruh partai politik tidak terhindarkan dari konflik itu. Nah, padahal partai politik dalam undang-undang ya pemilu, partai politik salah satunya adalah sarana pengatur konflik. Yang selanjutnya sebagai sarana pendidikan politik, literasi politik. Jadi tingkat literasi politik rakyat Indonesia ini juga sangat tergantung dari partai politik, karena memang itu tugasnya partai politik. Ya, tugas kita juga, tugas kampus, tugas LSM, tugas public attentive, masyarakat berperhatian itu juga. Karena memang membantu suatu bangsa ini, rakyat Indonesia itu memiliki literasi politik yang baik. Tapi tanggung jawabnya adalah partai politik yang semestinya kemudian melakukan pendidikan politik bagi masyarakat supaya mereka melek politik. Jangan kemudian malah diperdaya, jangan kemudian malah dimanipulasi,
Jangan kemudian menggunakan kekuatan reward power atau uang untuk kemenangan. Itu yang tidak baik, begitu. Itu partai politik menjadi kekuatan politik yang luar biasa ya. Yang kedua, militer. Kenapa militer menjadi kekuatan politik? Kalau dulu rezim Orde Baru jelas bahwa militer itu ditarik ke ranah politik. Bagaimana dengan Orde Reformasi? Tentu militer ini menjadi benteng kekuatan politik negara. Makanya dia punya kekuatan politik. Jadi keamanan negara, ya, nasib negara hari ini dan masa depan itu sangat tergantung dengan militer. Kuat atau tidak. Kalau militernya lemah, tentu kita akan mudah diserang oleh negara lain yang kita punya pengalaman pahit, ya. Kita dijajah selama 350 tahun. Ada orang mengatakan kita tidak dijajah. Tapi kenyataannya memang tidak semua merata ya dari Sabang sampai mereka dijajah. Tapi kenyataannya bahwa Indonesia memiliki nasib yang buruk pada saat penjajahan selama 350 tahun. Kemudian Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, selanjutnya ya kalau kita lihat ya mantan-mantan militer seperti SBY, Wiranto, ya kemudian Luhut Panjaitan dan sebagainya itu juga sekarang dia punya ekstensi dan menduduki kekuasaan yang sangat berpengaruh ya, termasuk Prabowo Subianto ya. Artinya militer sampai sekarang ini masih punya kekuatan politik. Selanjutnya birokrasi. Ya, kenapa birokrasi menjadi kekuatan politik? Karena birokrasi itu mengurusi administrasi, kemudian memiliki tanggung jawab dan kewenangan. Memiliki kebijakan-kebijakan, memiliki otoritas. Misalnya, di Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi, ya, Kementerian Sosial dan sebagainya. Itu banyak sekali. Mereka punya kewenangan, mereka punya kebijakan. Itulah kemudian kekuatan politik dari birokrasi, karena memiliki kebijakan, memiliki kewenangan yang sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya adalah pemuda dan mahasiswa. Ya, mahasiswa itu kenapa dikatakan punya kekuatan politik? Karena intelektualitasnya, idealisasinya, ya, pemuda masih punya idealisme, ya, mahasiswa masih punya idealisme. Kalau serikat buruh tadi masih sudah terikat dengan sistem kerja di kantornya masing-masing, di pabriknya masing-masing. Kalau mahasiswa tidak terikat, ya, makanya kemudian gerakan-gerakan yang menjatuhkan rezim itu selalu melibatkan mahasiswa. Ya, rezim Bung Karno terlibat itu mahasiswa. Pak Harto apalagi ada gerakan massa yang masif, mahasiswa dari mana-mana numpuk di Jakarta. Kemudian Pak Harto tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri karena salah satunya adalah gerakan mahasiswa. Ya. Jadi karena mahasiswa itu juga agent of social change ya, dan pemimpin-pemimpin masa depan itu ya biasanya yang sekarang duduk di kampus. Jadi ada sirkulasi, ada regenerasi. Regenerasi itu ya diciptakan dari konteks ya orang-orang masih di sini ya. Jadi kalau kita lihat gerakan mahasiswa itu ya termasuk bangsa Indonesia bisa merdeka itu kan dimulai dari dulu ada kebangkitan nasional 1908 ya, kemudian ada Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan dan sebagainya. Itu melibatkan anak-anak muda ya. Kalau sekarang mahasiswa begitu. Selanjutnya kelompok kepentingan ya. Kelompok kepentingan itu apa sih? Kelompok kepentingan itu adalah ya kelompok yang memang mengadvokasi suatu isu-isu tertentu, baik itu single issue maupun multi issue. Misalnya kelompok kepentingan itu ya saya pikir bisa berwujud interest group, bisa berwujud pressure group ya. Mereka organisasi-organisasi NGO atau serikat-serikat buruh misalnya, atau kemudian asosiasi-asosiasi kelompok-kelompok tertentu. Itu menjadi kelompok kepentingan yang bisa kemudian memberikan masukan, kritikan kepada kebijakan pemerintah. Makanya kemudian kelompok kepentingan, interest group itu memiliki kekuatan politik. Selanjutnya adalah kelas menengah. Kelas menengah itu ya bukan kelas atas, bukan kelas bawah. Kenapa kelas menengah itu punya kekuatan politik? Karena kebangkitan ekonomi, kebangkitan demokrasi, kebangkitan intelektual dan sebagainya itu kelas menengah yang menentukan. Jadi kelas menengah itu ya secara ekonomi kelompok menengah, secara pendidikan kelompok menengah. Jadi semakin banyak kelompok atau kelas menengah di negeri ini, maka saya pikir demokrasinya akan semakin baik.
Karena lapisan masyarakat itu kan lapisan bawah, general publik, masyarakat awam, yang di situ dia bisa banyak sekali dipropagandakan atau dimanipulasi. Politik itu, manipulasi dan objek propaganda itu kan kelas general publik ini, kelas awam. Kelas menengah itu kan kelas mereka yang sudah berpendidikan baik, punya literasi politik baik, punya literasi media baik, punya literasi teknologi baik. Sehingga kemudian kebangkitan ekonomi, kebangkitan politik, kebangkitan demokrasi, kebangkitan budaya, dan lain sebagainya, itu dari kelompok kelas menengah. Selanjutnya adalah press atau media massa. Itu jelas. Bahkan ada yang bilang bahwa press atau media massa itu menjadi pilar keempat ya dalam trias politika, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa? Karena media massa itu adalah media yang bisa mempengaruhi persepsi publik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ya, karena memang media massa itu bisa memunculkan, mempengaruhi opini publik. Makanya dalam teori agenda setting itu, apa yang dianggap penting oleh media biasanya dianggap penting oleh khalayak. Apa yang luput dari perhatian media biasanya juga luput dari perhatian khalayak. Media massa juga punya konstruksi sosial, punya framing, mana yang ditonjolkan, mana yang kemudian disembunyikan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya dalam teori komunikasi massa. Makanya kemudian kalau media massanya itu kemudian bebas ya, maka kemudian akan berfungsi dengan baik sebagai kontrol. Tapi ketika media massanya tidak bebas, berarti kemudian kita akan lihat gaya pemerintahan suatu negara. Kalau gaya pemerintahan suatu negara itu sentralistik dan otoriter, maka media massa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau gaya pemerintahan itu demokratis dan memiliki ruang terbuka, maka media massa itu akan menjadi kontrol yang hebat, kemudian bisa mengembangkan sistem demokrasi yang lebih baik. Ya, selanjutnya kelompok buruh, ya, serikat buruh tadi. Kelompok buruh itu menjadi penting karena dia kelas pekerja yang kemudian selalu menjadi objek ya kebijakan-kebijakan publik yang tidak diuntungkan atau kelompok marginalisasi. Tapi ingat, kelompok buruh itu kalau sudah menyatu menjadi serikat buruh, kemudian melakukan demonstrasi yang luar biasa, bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Berapa keuntungan yang kita dapatkan ya, termasuk saya dan kalian mungkin, dari gerakan-gerakan buruh tanggal 1 Mei ini, UMR, UMB itu naik itu karena memang salah satu variabelnya adalah dari kelompok buruh yang selalu menyeruakan kesejahteraan masyarakat, hapuskan outsourcing, kemudian tolak upah murah dan sebagainya. Kelompok buruh. Kemudian LSM, NGO. LSM dan NGO itu bisa juga berfungsi sebagai interest group, bisa berfungsi sebagai pressure group. Misalnya ada ICW, Innocent Corruption Watch ya. ICW itu khusus mengadvokasi isu-isu korupsi. Jadi ketika ada kriminalisasi KPK misalnya, ICW akan berteriak-teriak, bahkan sampai sekarang ya, ICW. Kemudian ada Granat, ada Safsil dan JLKI, ada Walhi, kemudian ada Perludem dan sebagainya, ada Fitra yang mengadvokasi soal anggaran. Ini LSM NGO itu punya kekuatan politik. Kenapa? Dia bisa berteriak-teriak di depan media, depan kamera, atau bahkan dia bisa membuat suatu gerakan-gerakan yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kebijakan publik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi atau pembahasan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Semoga Anda bisa memahaminya, mengidentifikasinya, kemudian menganalisis fenomena dinamika politik Indonesia kontemporer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.